Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Arga berdiri di ambang gerbang bambu itu dengan napas tertahan dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dibandingkan jalan tanah yang baru saja ia tinggalkan. Bau bunga melati bercampur tanah basah memenuhi hidungnya dengan cara yang tidak nyaman. Ia menelan ludah sambil menggenggam undangan itu lebih erat. Ini pasti cuma kampung biasa, gumamnya pelan mencoba menenangkan diri. Kampung itu tampak seperti desa Jawa pada umumnya, dengan rumah-rumah kayu dan lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Namun ada sesuatu yang tidak pas dari susunan bangunannya yang terlalu rapi dan simetris. Jalan setapak membentang lurus tanpa satupun cabang yang terlihat. Tidak ada suara anak-anak atau percakapan santai seperti desa biasa. Hanya suara gamelan yang terus berdenting pelan dari kejauhan. Seorang pria muda bernama Bima mendekat dengan langkah ringan, seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Ia mengenakan beskap hitam dan belangkon yang tampak terlalu bersih untuk acara desa. "Mas Arga, kami sudah menunggu lama," katanya dengan senyum yang sulit dibaca. Arga mengernyit, merasa aneh karena pria itu menyebut namanya tanpa diperkenalkan. "Kamu tahu saya?" tanya Arga pelan. Bima hanya tersenyum lebih lebar dan mengangguk perlahan tanpa menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tangannya menunjuk ke arah balai desa yang dipenuhi cahaya kuning temaram. Acara sudah hampir dimulai. Pengantin tidak suka menunggu, ucapnya dengan nada datar. Suara gamelan tiba-tiba terdengar lebih keras, seolah merespons kata-katanya. Arga merasa bulu kuduknya berdiri satu persatu. Di dalam pikirannya, Arga mencoba mengingat siapa yang mungkin mengundangnya ke tempat ini. Ia tidak pernah memiliki kerabat di desa terpencil seperti ini. Pekerjaannya sebagai fotografer lepas sering membawanya ke berbagai daerah, tetapi tempat ini terasa berbeda. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada kendaraan lain, dan tidak ada tanda kehidupan modern. "Ini aneh sekali," pikirnya sambil melangkah masuk. Perempuan tua yang tadi menyambutnya kini berjalan di sampingnya dengan langkah lambat, namun pasti. Wajahnya keriput tetapi matanya tajam, seperti mengawasi setiap gerakan Arga. "Kamu datang tepat waktu, nak," katanya dengan suara serak. Arga mencoba tersenyum sopan, meski perasaannya tidak nyaman. "Saya sebenarnya tidak tahu siapa yang mengundang saya," jawabnya jujur. Perempuan tua itu tertawa pelan tanpa suara yang jelas, hanya getaran aneh di tenggorokannya. "Semua tamu di sini dipilih," katanya singkat. Kalimat itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang tidak ingin dijelaskan lebih jauh. Angin tiba-tiba berhenti total, membuat suasana terasa mati. Arga merasa seperti masuk ke ruang tertutup yang tidak memiliki jalan keluar. Balai desa tampak lebih besar dari yang terlihat dari luar, seolah ruangnya meluas secara tidak wajar. Di dalamnya, puluhan orang duduk rapi, menghadap pelaminan yang dihias dengan bunga melati dan janur. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Semua mata tertuju pada Arga saat ia melangkah masuk. Tatapan mereka kosong tetapi terasa menekan. Arga mencoba menghindari kontak mata, tetapi itu sulit karena semua orang memperhatikannya. Seorang wanita muda bernama Sari duduk di sudut ruangan dan sedikit menunduk saat mata mereka bertemu. Ada sesuatu di wajahnya yang tampak berbeda dari yang lain. Ketakutan,
mungkin, atau keinginan untuk berbicara. Arga mendekatinya perlahan. "Kamu juga tamu?" tanya Arga dengan suara pelan agar tidak menarik perhatian. Sari mengangguk cepat tanpa berani menatap langsung. "Aku sudah di sini sejak sore," bisiknya dengan suara gemetar. Arga merasa sedikit lega akhirnya menemukan seseorang yang tampak normal. "Kamu tahu ini acara apa sebenarnya?" lanjutnya. Sari menggigit bibirnya dan menggeleng pelan. "Mereka bilang ini hajatan pernikahan," katanya lirih. "Tapi aku tidak pernah melihat pengantinnya keluar," tambahnya. Suaranya semakin pelan di akhir kalimat. Arga merasakan dingin menjalar di punggungnya. Lampu minyak di langit-langit tiba-tiba berkedip bersamaan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Bayangan itu tampak tidak sesuai dengan posisi tubuh orang-orang di dalam ruangan. Arga memperhatikan dengan saksama dan menyadari beberapa bayangan bergerak lebih lambat, seolah mereka memiliki kehendak sendiri. Bima muncul kembali di belakang Arga tanpa suara langkah. "Tamu tidak boleh terlalu banyak bertanya," ucapnya tiba-tiba. Arga tersentak dan menoleh dengan cepat. Jarak mereka sangat dekat, terlalu dekat. "Saya hanya ingin tahu," kata Arga, tetapi kalimatnya terhenti. Bima mengangkat tangannya sedikit sebagai tanda agar Arga diam. "Nikmati saja acara ini," katanya dengan nada yang tidak bisa ditolak. Senyum di wajahnya kini tampak lebih lebar dari sebelumnya. Sari menunduk lebih dalam, seolah tidak ingin terlihat berbicara. Suasana kembali hening. Suara gamelan berubah ritmenya menjadi lebih cepat dan tidak beraturan. Dari arah pelaminan, tirai putih perlahan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada orang yang menyentuhnya. Semua tamu berdiri bersamaan tanpa aba-aba. Gerakan mereka serempak seperti dikendalikan oleh sesuatu. Arga ikut berdiri secara refleks meski tubuhnya terasa berat. Matanya terpaku pada pelaminan yang kini kosong. Tidak ada pengantin, tidak ada penghulu, tidak ada siapapun. Hanya kursi kosong dengan hiasan bunga yang mulai layu. Bau melati menjadi semakin kuat hingga membuatnya pusing. Perempuan tua itu berdiri di depan pelaminan dan mengangkat tangannya. "Acara dimulai," katanya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Suaranya menggema tidak wajar di dalam ruangan. Arga menelan ludah dengan susah payah. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. Sari mendekat sedikit dan berbisik, "Kalau kamu bisa, jangan makan apapun yang mereka beri." Arga teringat kata-kata sopir tadi di jalan. Dua peringatan yang sama dari dua orang berbeda. Dadanya semakin sesak. "Kenapa?" tanya Arga cepat. Sari menggeleng lagi dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah mencoba menolak," katanya hampir tanpa suara. "Tapi mereka tidak suka," tambahnya. Kata-kata itu terpotong oleh suara dentingan keras dari gamelan. Semua orang kembali menoleh ke depan. Dari kursi kosong di pelaminan terdengar suara napas pelan. Bukan satu, tetapi dua. Arga menatap dengan mata membesar, mencoba mencari sumber suara itu. Kursi itu masih kosong, tetapi suara itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang duduk di sana tanpa terlihat. Angin dingin menyapu ruangan tanpa asal yang jelas. Lampu minyak bergoyang lebih kuat, membuat bayangan di dinding menari liar. Arga merasa kakinya gemetar. Ia mencoba mundur selangkah, tetapi Bima menahan bahunya. "Tamu harus tetap di tempat," katanya pelan. Arga menoleh dengan panik. "Saya mau keluar," katanya dengan suara tertahan. Bima tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan ekspresi datar yang menakutkan. "Belum waktunya," ucapnya singkat. Suara napas di pelaminan berubah menjadi suara tawa pelan yang tidak manusiawi. Semua tamu menundukkan kepala bersamaan. Sari menggenggam tangan Arga dengan kuat. Mereka mulai
bisiknya dengan suara gemetar. Arga merasa jantungnya hampir berhenti. Di luar balai desa, angin kembali berhembus membawa suara tangisan jauh dari arah hutan. Namun, tidak ada satupun orang di dalam ruangan yang bereaksi. Seolah suara itu bukan hal aneh bagi mereka. Arga menyadari ia telah masuk terlalu jauh ke tempat yang tidak seharusnya ada. Dan mungkin tidak ada jalan keluar yang bisa ia temukan. Arga merasakan genggaman tangan Sari semakin kuat, seolah ia satu-satunya yang masih hidup di ruangan itu. Suara tawa dari pelaminan berubah menjadi napas berat yang tidak beraturan. Udara mendadak terasa lembab seperti ruangan yang lama tertutup. Bau tanah basah kini bercampur dengan sesuatu yang busuk. Arga menahan napas sambil menatap kursi kosong itu. Lampu minyak kembali berkedip, kali ini lebih cepat dan tidak stabil. Bayangan para tamu mulai bergerak tidak selaras dengan tubuh mereka. Beberapa bayangan tampak berdiri meski pemiliknya masih duduk. Arga mengusap matanya sejenak, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu masih bergerak sendiri. "Arga, jangan lihat ke bawah," bisik Sari dengan suara bergetar. Arga menoleh sedikit, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Perlahan ia menunduk ke arah lantai kayu di bawahnya. Nafasnya langsung tercekat saat melihat bayangannya sendiri tidak ada. Yang ada justru bayangan lain yang berdiri tepat di belakangnya. Ia membalikkan badan dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Bima masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi kosong. Perempuan tua di depan pelaminan tampak tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Bima pelan tanpa menoleh. Arga tidak mampu menjawab. Suara gamelan tiba-tiba berhenti total, menciptakan keheningan yang menyakitkan telinga. Dalam hening itu, terdengar suara langkah kaki dari arah pelaminan. Langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang berjalan menyeret sesuatu. Namun, kursi di sana masih tampak kosong. Semua mata tetap tertuju ke depan tanpa berkedip. Sari menutup mulutnya, menahan suara tangis. "Itu bukan pengantin," bisiknya. Arga merasakan hawa dingin merayap dari kakinya naik ke seluruh tubuh. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa seperti terkunci. "Lalu itu apa?" tanya Arga lirih. Sari tidak menjawab. Tiba-tiba sebuah piring berisi makanan muncul di tangan Arga tanpa ia sadari sejak kapan. Nasi putih, ayam panggang, dan lauk yang tampak biasa. Namun bau yang keluar sangat amis, seperti daging yang sudah lama membusuk. Arga menjatuhkan piring itu, refleks. Suara pecahnya menggema di seluruh ruangan. Semua kepala tamu menoleh ke arahnya secara bersamaan. Gerakan mereka terlalu cepat dan serempak. Mata mereka kini tampak lebih gelap, hampir tidak memiliki putih mata. Perempuan tua itu mendekat perlahan. "Kenapa tidak dimakan?" tanyanya dengan suara berat. Arga mundur satu langkah, jantungnya berdegup keras. "Saya tidak lapar," jawabnya dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Di sini, tamu harus menghormati hidangan," katanya tegas. Suasana menjadi semakin mencekam. Bima menunduk sedikit ke arah Arga. "Kalau kamu menolak, mereka akan menganggapmu tidak sopan," katanya pelan. Nada suaranya kini berubah menjadi lebih dingin. Arga menelan ludah dan melirik Sari. Sari menggeleng cepat dengan mata penuh ketakutan. Jangan makan," bisik Sari hampir tanpa suara. Arga berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Ia bisa menolak dan menghadapi mereka semua, atau ia bisa menerima sesuatu yang jelas tidak normal. Tangannya gemetar hebat. Suara napas dari pelaminan semakin dekat, kini terdengar tepat di belakang perempuan tua itu.
Tirai bergerak sendiri, membuka sedikit lebih lebar. Arga melihat sekilas bayangan tinggi yang tidak memiliki bentuk jelas. Bayangan itu tampak berdenyut, seperti makhluk hidup. Perempuan tua itu tidak menoleh ke belakang sama sekali. Pengantin sudah menunggu, katanya dengan nada lebih dalam. Arga merasa ada sesuatu yang menatapnya dari balik tirai itu. Sesuatu yang tidak ingin dilihat, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Dadanya terasa sesak. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari arah luar balai. Tangisan itu memilukan dan terdengar sangat dekat. Sari langsung menutup telinganya. Itu suara mereka yang tidak bisa pulang, katanya dengan suara putus-putus. Arga membeku di tempat. Lampu minyak padam satu persatu hingga hanya menyisakan cahaya redup dari pelaminan. Bayangan di dinding kini sepenuhnya bergerak sendiri tanpa mengikuti tubuh manusia. Beberapa bahkan merangkak seperti sesuatu yang hidup. Arga merasa ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Bima mendekat lebih dekat lagi. "Sekarang giliranmu," katanya pelan. Arga menatapnya dengan mata membesar. "Giliran apa?" tanyanya panik. Bima tersenyum tipis. "Untuk dipilih," jawabnya. Perempuan tua itu mengangkat tangan ke arah Arga. Semua tamu mulai berbisik bersamaan, menciptakan suara gemuruh yang tidak bisa dimengerti. Kata-kata mereka terdengar seperti bahasa yang tidak dikenal. Namun, satu kalimat terdengar jelas di telinga Arga. "Dia belum makan." Sari menarik tangan Arga dengan panik. "Kita harus keluar sekarang," katanya cepat. Arga mengangguk tanpa berpikir panjang. Mereka berdua mencoba bergerak menuju pintu. Namun jalan setapak yang tadi terlihat kini menghilang. Dinding ruangan terasa lebih sempit. Pintu keluar tidak lagi berada di tempatnya. Yang ada hanya dinding kayu yang tampak lebih tua dan lapuk. Arga memukulnya dengan tangan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seolah dinding itu menyerap semua bunyi. Napasnya semakin cepat. "Tidak ada jalan keluar," bisik Sari dengan suara putus asa. Arga menoleh ke belakang dan melihat semua tamu kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tidak berjalan, tetapi jaraknya terus berkurang. Mata mereka menatap Arga tanpa ekspresi. Dari pelaminan, suara itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya berat, dalam, dan tidak manusiawi. "Tamu tidak boleh pulang sebelum menggantikan," katanya pelan namun jelas. Arga merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kesadarannya. Sari menggenggam tangannya lebih erat. "Mereka butuh pengganti," bisiknya. Arga menatapnya dengan wajah pucat. Semua potongan kejadian mulai menyatu di pikirannya. Undangan misterius, kampung yang tidak ada di peta, dan tamu yang tidak pernah pulang. Lampu terakhir padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar. Di dalam gelap itu, Arga merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di belakangnya. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi jelas ada. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, hanya menyisakan suara napas berat yang terasa begitu dekat di telinga Arga. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bahkan untuk menoleh ke belakang. Udara terasa semakin dingin hingga napasnya berubah menjadi uap tipis. Jantungnya berdetak keras seolah ingin keluar dari dadanya. "Sari, kamu masih di sini?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. "Masih, tapi jangan bergerak," jawab Sari dengan suara gemetar dari sisi kirinya. Tangan mereka masih saling menggenggam, menjadi satu-satunya pegangan dalam gelap yang menekan. Dari arah pelaminan, suara gesekan terdengar seperti kain yang diseret di lantai kayu. Sesuatu sedang bergerak mendekat, perlahan, penuh kesengajaan. Setiap detiknya terasa panjang dan menyiksa. Tiba-tiba,
lampu minyak menyala kembali satu persatu. Namun, cahayanya kini redup kemerahan seperti darah. Arga melihat sosok-sosok tamu berdiri lebih dekat. Wajah mereka kini pucat dengan mata cekung. Beberapa di antara mereka mulai tersenyum dengan mulut terbuka terlalu lebar. Bayangan mereka kini tidak lagi di lantai, tetapi menempel di dinding seperti makhluk hidup. Arga menelan ludah dengan susah payah. Di pelaminan, kursi kosong itu kini tidak lagi kosong. Ada bentuk samar duduk di sana, seperti tubuh yang tertutup kabut tipis. Kepalanya miring, dan dari arah itu terdengar suara napas panjang yang berat. Arga merasakan tubuhnya gemetar tanpa kendali. Itu pengantinnya? Tanyanya dengan suara pecah. Sari menggeleng cepat dengan air mata mengalir. Bukan, itu yang menjaga tempat ini, katanya terbata. Arga merasa pikirannya mulai runtuh perlahan. Semua yang ia lihat sudah melampaui logika. Namun ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah pada rasa takut. Perempuan tua melangkah maju ke tengah ruangan. Kini wajahnya terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Kulitnya menghitam di beberapa bagian seperti membusuk. Matanya tajam menatap Arga tanpa berkedip. "Kamu sudah dipilih," katanya dengan suara berat. Arga menggeleng cepat. "Saya tidak mau," jawabnya tegas meski suaranya bergetar. Suasana langsung berubah tegang. Semua tamu berhenti bergerak seolah menunggu sesuatu. Perempuan tua itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar retak. "Tidak ada yang bertanya mau atau tidak," katanya dingin. Bima melangkah maju dari kerumunan dengan wajah yang kini tidak lagi ramah. Ekspresinya kosong, matanya gelap tanpa cahaya. "Semua yang datang ke sini punya alasan," tambahnya. Arga menatap Bima dengan bingung dan marah. "Saya tidak pernah minta diundang," katanya keras. Bima tersenyum tipis. "Tapi kamu datang," jawabnya singkat. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Sari menarik tangan Arga sedikit ke belakang. "Mereka menjebak orang-orang yang punya beban," bisiknya cepat. Arga menoleh, mencoba memahami. "Beban apa?" tanyanya. Sari menatapnya dengan mata penuh makna. "Penyesalan, kesalahan, atau sesuatu yang belum selesai," jawab Sari pelan. Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia teringat sesuatu yang selama ini ia kubur dalam pikirannya. Sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Perempuan tua itu tersenyum lebih lebar. "Kamu meninggalkan seseorang," katanya tiba-tiba. Arga membeku. Napasnya terhenti sesaat. "Bagaimana kamu tahu itu?" tanyanya dengan suara hampir putus. Perempuan itu tertawa pelan. "Tempat ini memanggil mereka yang belum selesai dengan masa lalu," jawabnya. Bima menambahkan dengan suara datar, "dan memberi mereka kesempatan untuk menggantikan." Arga merasa dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Dari pelaminan, sosok itu mulai bergerak. Kabut di sekitarnya menipis, memperlihatkan bentuk tubuh yang tidak utuh. Wajahnya seperti rusak, dengan bagian yang hilang dan mata yang terlalu dalam. Arga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Suara dari sosok itu keluar perlahan, serak dan berat. "Aku sudah terlalu lama di sini," katanya. Setiap kata terasa seperti menggema langsung di dalam kepala Arga. Sari menutup telinganya sambil menangis. "Jangan dengar," bisiknya panik. Namun Arga tidak bisa berpaling. Sesuatu dalam dirinya seolah ditarik oleh suara itu. Ia melangkah satu langkah ke depan tanpa sadar. "Kamu akan menggantikanku," lanjut suara itu. Kata-kata itu terasa seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Arga menggeleng keras mencoba melawan. "Tidak, saya tidak akan tinggal di sini," katanya dengan sisa keberanian. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berdiri. Sari memegang lengannya erat. "Kita harus cari cara keluar,"
katanya cepat. Bima tertawa pelan, kali ini suaranya lebih dingin. Keluar, katanya. Tidak ada yang keluar dari sini tanpa memberi sesuatu sebagai gantinya. Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Arga merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Tiba-tiba, salah satu tamu di belakang mereka jatuh ke lantai dengan suara keras. Tubuhnya kejang beberapa detik sebelum diam. Dari tubuh itu, bayangan hitam keluar perlahan dan merayap menuju pelaminan. Semua orang hanya menonton tanpa reaksi. Arga menatap dengan ngeri. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Sari menutup mulutnya menahan tangis. "Dia gagal," katanya lirih. "Dia menolak terlalu lama." Tambahnya, bayangan itu menyatu dengan sosok di pelaminan, membuat bentuknya sedikit lebih jelas. Wajahnya kini terlihat lebih utuh, tetapi tetap mengerikan. Sosok itu menghela napas panjang, seolah mendapatkan kekuatan baru. Arga merasa lututnya lemas. Perempuan tua itu menoleh kembali ke arah Arga. "Waktumu tidak banyak," katanya dingin. Semua mata kembali tertuju padanya. Tekanan itu terasa seperti beban fisik di tubuhnya. Arga hampir kehilangan keseimbangan. Sari menariknya lebih dekat. "Kita harus cari sesuatu yang bisa menghentikan ini," katanya panik. Arga mengangguk meski pikirannya kacau. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Sosok di pelaminan terus menatapnya tanpa berkedip. Di sudut ruangan, Arga melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak ada kini muncul di dinding. Cahaya redup keluar dari celahnya. Ia menunjuk ke arah itu. "Di sana," katanya cepat. Sari menoleh dan matanya melebar. "Itu tidak ada tadi," katanya. Arga tidak peduli. "Kita tidak punya pilihan," jawabnya tegas. Mereka mulai bergerak perlahan ke arah pintu itu. Namun langkah mereka terhenti saat suara dari pelaminan kembali terdengar. "Kalau kamu pergi, dia yang akan tinggal," katanya. Arga berhenti seketika. Ia menoleh ke arah Sari. Wajah Sari pucat pasi. "Apa maksudnya?" tanya Arga dengan suara pelan. Sari menggeleng dengan air mata jatuh. "Tempat ini butuh satu orang," katanya lirih. Arga merasa dunia kembali berputar. Pilihan itu kini jelas di hadapannya. Ia bisa mencoba keluar atau memastikan seseorang lain tidak terjebak menggantikannya. Sosok di pelaminan tersenyum samar. "Pilihlah," katanya pelan. Arga berdiri diam di tengah ruangan, di antara pintu yang mungkin menyelamatkan dan kenyataan yang mengikatnya. Nafasnya berat, pikirannya kacau, dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Semua mata menunggu keputusannya, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian dalam pilihan itu. Arga berdiri kaku di tengah ruangan, napasnya tidak teratur, sementara matanya bergantian menatap pintu kecil dan wajah Sari. Tekanan di dalam ruangan semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari segala arah. Sosok di pelaminan kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya setengah membusuk dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Suara napasnya terdengar berat seperti makhluk yang telah lama menunggu pengganti. "Waktumu hampir habis," bisiknya dengan suara yang tidak manusiawi. Sari menggenggam tangan Arga lebih erat hingga jemarinya memutih. "Jangan tinggalkan aku di sini," katanya dengan suara pecah, penuh ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Air mata mengalir di pipinya, menciptakan kontras dengan wajah-wajah tamu lain yang tidak memiliki emosi. Arga merasakan sesuatu di dadanya, seperti diremas. Ia tahu pilihan ini bukan sekadar tentang hidup atau mati. Ini tentang siapa yang akan terjebak selamanya. Di dalam pikirannya, kenangan lama mulai muncul tanpa bisa ditahan. Malam kecelakaan itu, suara rem, teriakan seseorang dan tubuh yang terjatuh di jalan gelap. Arga menggenggam kepala, seolah ingin menghentikan bayangan itu.
Aku tidak bermaksud, gumamnya pelan. Suaranya bergetar penuh rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan. Perempuan tua itu mendekat lagi dengan langkah lambat. Setiap tamu membawa dosanya masing-masing, katanya dengan suara berat. Matanya menatap Arga dengan tajam, seolah membaca seluruh hidupnya. Tempat ini memberi kesempatan untuk menebus atau mengulang, tambahnya. Kalimat itu menggantung seperti hukuman yang tidak bisa dihindari. Bima berdiri di sisi lain, kini wajahnya tampak semakin pucat dan tidak manusiawi. Aku juga pernah seperti kamu, katanya tiba-tiba. Arga menoleh dengan terkejut. Aku memilih bertahan dan sekarang aku bagian dari mereka. Lanjut Bima dengan suara datar. Senyumnya muncul lagi, tetapi kali ini terasa lebih menyeramkan. Arga menatapnya dengan mata membesar. Kamu dulu tamu juga? Tanyanya pelan. Bima mengangguk sedikit. Dan aku tidak pernah pulang, jawabnya singkat. Kalimat itu seperti menegaskan bahwa semua ini bukan ilusi. Sosok di pelaminan berdiri perlahan, tubuhnya bergerak tidak wajar, seperti tulang yang patah di dalam. Suara retakan terdengar setiap kali ia bergerak. Lampu minyak berkedip liar mengikuti langkahnya. Udara menjadi semakin dingin, hampir membekukan. Aku lelah, aku ingin pergi, katanya dengan suara parau. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit keras. Bayangan hitam di dinding mengikuti gerakannya seperti makhluk hidup. Arga mundur selangkah tanpa sadar. Sari ikut mundur bersamanya. Dia akan mengambil salah satu dari kita, bisik Sari dengan suara gemetar. Tiba-tiba, pintu kecil di sudut ruangan terbuka, sedikit lebih lebar. Cahaya dari dalamnya tampak berbeda, lebih hangat dibandingkan suasana di ruangan itu. Angin pelan keluar dari sana, membawa suara yang samar seperti dunia luar. Harapan kecil muncul di mata Arga. Itu jalan keluar, katanya cepat. Namun, suara dari pelaminan kembali menghentikannya. Hanya satu yang boleh pergi, katanya tegas. Sosok itu kini berdiri di lantai, tidak lagi di pelaminan. Wajahnya yang rusak menatap Arga dengan intens. Pilih sekarang, lanjutnya. Sari menggenggam tangannya lebih kuat. Kita bisa lari bersama, katanya dengan nada memohon. Arga menatapnya, lalu menoleh ke pintu itu lagi. Pikirannya kacau. Tidak ada jawaban yang benar dalam situasi ini. Perempuan tua itu tertawa pelan. Tidak ada yang keluar bersama, katanya dingin. Bima menambahkan, selalu ada yang tinggal. Kata-kata itu menutup semua kemungkinan lain. Arga merasa seperti tenggelam dalam keputusan yang mustahil. Sosok itu kini berdiri tepat di depan mereka. Bau busuk yang kuat membuat Arga hampir muntah. Matanya yang kosong menatap lurus ke dalam jiwa Arga. Kamu membawa lebih banyak dosa, katanya pelan. Kamu lebih cocok tinggal, tambahnya. Arga menggertakkan gigi, mencoba melawan rasa takut. Tidak, katanya tegas, meski suaranya bergetar. Sari menatapnya dengan harapan yang rapuh. Arga, panggilnya pelan. Waktu terasa berhenti sejenak. Dalam 1 detik yang terasa sangat panjang, Arga mengambil keputusan. Ia mendorong Sari ke arah pintu kecil itu dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Lari, teriaknya. Sari terkejut, tetapi tubuhnya terdorong masuk ke dalam cahaya. Tidak, Arga, teriak Sari sambil mencoba kembali. Tetapi pintu itu mulai menutup perlahan. Arga berdiri di depan, menghalangi jalannya. Kamu harus keluar, katanya cepat. Matanya berkaca-kaca, tetapi penuh tekad. Sari menangis sambil mengulurkan tangan. Kita bisa cari cara lain, katanya putus asa. Arga menggeleng. Sudah terlambat, jawabnya pelan. Pintu itu semakin sempit. Sosok di belakang Arga tertawa pelan. Pilihan yang tepat, katanya. Bayangan di dinding mulai bergerak lebih cepat. Semua tamu kembali berbisik dengan suara yang menyesakkan.
Perempuan tua tersenyum puas. Pintu itu akhirnya tertutup sepenuhnya, memutuskan cahaya dari luar. Sari hilang dari pandangan. Ruangan kembali gelap dengan cahaya merah yang redup. Arga kini berdiri sendirian di tengah mereka. Bima mendekat dan menepuk bahu Arga pelan. "Sekarang kamu mengerti," katanya. Wajahnya kosong, tetapi ada sesuatu seperti rasa lega di matanya. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan. Sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Tubuhnya mulai memudar perlahan seperti kabut yang tertiup angin. "Sekarang giliranmu," katanya. Suaranya mulai melemah. Arga merasakan tubuhnya semakin berat. Kakinya sulit digerakkan. Bayangan di dinding mulai mendekat ke arahnya, seolah mereka ingin menyatu dengannya. Sosok itu menyentuh bahu Arga dengan tangan dingin seperti es. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Pandangannya kabur. Dunia di sekitarnya mulai berubah. Ketika Arga membuka mata, ia sudah berdiri di pelaminan. Ia duduk di kursi yang sebelumnya kosong. Semua tamu kini menghadap ke arahnya. Wajah mereka kembali tenang seperti awal. Perempuan tua itu menunduk hormat. "Selamat datang," katanya pelan. Bima berdiri di antara tamu dengan senyum tipis. Suara gamelan kembali terdengar. Arga mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ia melihat ke tangannya sendiri. Kulitnya mulai berubah pucat. Nafasnya berat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dari kejauhan, suara tangisan samar kembali terdengar dari luar kampung. Kali ini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Arga menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu adalah suara Sari yang masih mencoba keluar. Kabut malam menyelimuti jalan tanah tempat Sari terjatuh keluar dari pintu yang kini menghilang tanpa jejak. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat, sementara tangannya masih terulur, seolah mencoba meraih Arga yang sudah tidak ada. Suara tangisnya pecah di tengah hutan yang sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang sama, seperti di dalam kampung. "Arga, Arga," panggilnya lirih dengan suara putus asa. Ia bangkit perlahan dengan kaki yang masih lemas, mencoba memahami di mana ia berada sekarang. Jalan itu tampak sama seperti saat Arga pertama turun dari bas, sunyi dan gelap. Tidak ada gerbang bambu, tidak ada cahaya, tidak ada suara gamelan. Hanya suara jangkrik yang kini kembali terdengar seperti dunia nyata. Namun, sesuatu terasa tidak benar. Sari meraba saku bajunya dan menemukan ponselnya kembali memiliki sinyal. Layarnya menyala dengan waktu yang menunjukkan pukul 3 pagi. Nafasnya sedikit teratur, tetapi rasa takut belum hilang. Ia mencoba menyalakan senter dan menyinari sekelilingnya. Tidak ada tanda kampung itu pernah ada. Dari kejauhan, lampu bus tua terlihat mendekat perlahan di jalan tanah itu. Sari mundur sedikit, ragu antara takut dan harapan. Bus itu berhenti tepat di depannya dengan suara rem yang berdecit panjang. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit. Sopir tua yang sama menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu satu-satunya yang keluar," katanya pelan. Suaranya terdengar datar namun dalam. Sari menatapnya dengan mata basah. "Tolong, bawa saya pergi dari sini," katanya cepat. Sopir itu mengangguk perlahan. Sari naik ke dalam bus dengan langkah gemetar. Kursi-kursi tampak kosong seperti sebelumnya. Ia duduk di dekat jendela, mencoba menenangkan napasnya. Tangannya masih gemetar. Pikirannya dipenuhi wajah Arga yang terakhir ia lihat. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan jalan itu. Sari menoleh ke belakang melalui jendela. Hutan tampak gelap dan sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Ia menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah selamat. Namun perasaannya mengatakan sebaliknya. "Kenapa saya bisa keluar?" tanya Sari pelan kepada sopir. Sopir itu tidak langsung menjawab.
Ia menatap lurus ke depan dengan wajah kosong. Karena ada yang menggantikan, katanya akhirnya. Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan kuat. Arga, gumamnya pelan. Rasa bersalah mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia merasa seperti meninggalkan sesuatu yang tidak seharusnya ditinggalkan. Bus terus melaju menembus kabut. Suasana di dalamnya terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara mesin yang jelas, hanya getaran halus yang tidak wajar. Sari mulai merasa tidak nyaman. Ia menoleh ke jendela lagi. Di kaca jendela, bayangannya terlihat samar. Namun di belakang bayangan itu, ada sosok lain yang berdiri. Sosok tinggi dengan wajah yang tidak jelas. Nafas Sari tercekat. Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Tidak ada siapapun di kursi belakang. Semua kosong. Sari kembali menatap jendela dengan ragu. Bayangan itu masih ada. Kini terlihat lebih jelas, berdiri tepat di belakangnya. Sari memejamkan mata sejenak mencoba menenangkan diri. Ini cuman bayangan, bisiknya berulang. Namun ketika ia membuka mata, bayangan itu semakin dekat. Nafasnya menjadi cepat. Sopir tua itu tiba-tiba berbicara lagi. "Kamu pikir kamu benar-benar keluar?" Tanyanya tanpa menoleh. Sari menatapnya dengan panik. Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Sopir itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak terlihat di kaca spion. "Tempat itu tidak melepaskan begitu saja," katanya pelan. Kata-kata itu membuat tubuh Sari membeku. Ia merasakan sesuatu dingin di pundaknya. Perlahan, ia menoleh ke arah bahunya. Tidak ada apapun yang terlihat. Namun sensasi itu nyata. Seperti tangan yang menempel tanpa bentuk. Nafasnya semakin tidak teratur. Bus tiba-tiba berhenti tanpa alasan. Lampu di dalamnya padam seketika. Kegelapan menyelimuti seluruh kabin. Sari menahan napas, tidak berani bergerak. Jantungnya berdetak sangat keras. Dalam kegelapan itu, suara napas lain terdengar. Bukan miliknya. Lebih berat, lebih dalam. Suara yang sama, seperti yang ia dengar di pelaminan. Sari menutup mulutnya menahan teriakan. Lampu menyala kembali secara tiba-tiba. Sari langsung menoleh ke arah depan. Kursi sopir kosong. Sopir tua itu tidak ada di sana. Setir bus bergerak sendiri perlahan. Sari bangkit dari tempat duduknya dengan panik. Pak, teriaknya. Tidak ada jawaban. Bus mulai bergerak lagi tanpa pengemudi. Jalan di depan tampak berbeda. Kabut menipis, memperlihatkan sesuatu di kejauhan. Sebuah gerbang bambu, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Sari mundur perlahan dengan wajah pucat. Suara gamelan mulai terdengar kembali. Pelan namun jelas. Bau melati memenuhi udara di dalam bus. Nafas Sari semakin cepat. Ia menggeleng keras. Tidak mungkin, katanya panik. Tangannya mencari pegangan. Namun tidak ada tempat untuk lari. Bus terus mendekat ke gerbang itu. Di kaca depan, sosok berdiri di tengah jalan. Tubuhnya tegak dengan pakaian pengantin yang rusak. Wajahnya pucat dan kosong. Itu Arga. Sari membeku di tempat. Matanya membesar. Arga perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar bus berhenti. Senyumnya muncul perlahan, tetapi tidak hangat. Pintu bus terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk bersama suara gamelan yang semakin keras. Arga berdiri di luar, menatap lurus ke dalam. "Masuk lagi," katanya pelan. Suaranya berat dan tidak lagi seperti manusia. Mata Sari dipenuhi ketakutan. Ia mundur selangkah, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya sulit digerakkan, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Suara bisikan terdengar di sekelilingnya. "Tamu tidak pernah benar-benar pergi," kata suara itu bersamaan. Sari menutup telinganya. Namun suara itu semakin keras, nafasnya semakin cepat. Pandangannya mulai kabur. Dunia di sekitarnya terasa berputar.
Langkah kakinya bergerak maju tanpa ia kendalikan. Satu langkah, lalu satu lagi. Ia mendekati pintu bus yang terbuka. Arga masih berdiri di luar dengan senyum yang tidak berubah. Matanya kosong tetapi menatap tajam. Sudah waktunya kembali, katanya pelan. Dan saat Sari melangkah turun dari bus, kabut menutup semuanya kembali, seperti tidak pernah ada jalan keluar. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.